ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه ومن تبعهم بإحسان الذين هم أهل القرآن. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، قياما بالليل وصياما بالنهار وإطعاما للمساكين. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah SWT. Yang pertama yang kami hormati Ketua Masjid DKM Darussalam, Masjid Darussalam. Ya, karena pertama sekali kan agak bergrogi. Baik. Dan juga para asatidzah, para masyayikh, para tokoh, para alim ulama, para tokoh adat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, limpahan rahmat karunia sehingga kita dapat berkumpul pada malam ke-10 ini. Alhamdulillah, hampir separuh perjalanan kita menuju akhir Ramadan. Sejauh apakah kualitas puasa kita sampai saat ini? Itu tentunya kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kita insya Allah akan membahas sedikit. Ya, kalau biasanya saya ceramah motivasi ya, tapi kali ini saya mencoba ceramah pakai tafsir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, tafsir ayat-ayat puasa. Ya, kami selesaikan tafsir ayat puasa ini dalam 3 pertemuan kalau tidak salah di Masjid Taqwa dengan tafsir Ibnu Katsir berbahasa Arab. Kalau salah 3 pertemuan ya Pak ya. Lalu saya tahu 4 pertemuan ya. Mudah-mudahan kita bisa ringkas 10 atau 15 menit ya. Sebagai bekal bagi kita, karena memang terkadang jarang ya dipelajari yang agak serius, tafsir dan fikih kita gabungkan sekaligus. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau dipanggil kita orang beriman, wahai orang-orang beriman. Qala Ibnu Mas'ud berkata, "Idza qala Allah ya ayyuhalladzina amanu," wahai sekalian manusia, kalau Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, dua kemungkinan kata Abdullah bin Mas'ud, "Imma amrun tu'maru bihi aw nahyun tunha an." Pasti setelah kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ada perintah yang kamu diperintahkan untuk mengerjakan atau larangan yang kamu diperintahkan untuk meninggalkan. Apa lanjutannya? Kutiba alaikumus shiyam. Ternyata perintah. Ya, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Iya. Puasa tahun berapa disyariatkan Pak? Lupa mungkin. Saya ingatkan. Tahun kedua Hijriah di kota Madinah. Kalau salah itu sebelum Hijriah. Sekitar 3 tahun, ada yang menyebutkan ahli sejarah 1,5 tahun sebelum hijrah. 2 tahun setelah hijrah itu disyariatkan puasa, tepatnya di bulan Sya'ban. As-shiyam, kata shiyam secara bahasa Arab asal katanya dari shoma yasumu, shauman wa shiyam. Itu kalau yang ada bahasa Arab.
Asal katanya dari soma, yasumu, soman wasiyam. Orangnya namanya soim, jamaknya namanya soimun, soimin. Artinya apa? Al-imsak, menahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Maryam, inni nazartu lirrahmani sawma. Kata Bunda Maryam, dia menyebutkan saya bernazar satu hari untuk tidak berbicara, menahan untuk berbicara. Saya di sini bukan berpuasa, tapi menahan. Artinya apa? Itu secara bahasa. Secara istilah artinya adalah kata para ulama fikih, termasuk fikih Syafi'i, bisa dibaca di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Imam Syafi'i 8 jilid. Di jilid kedua kitab puasa, ya itu disebutkan nanti. Ya al-misaku al-mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menahan dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Apa-apa saja yang harus ditahan pembatal-pembatal puasanya? Ada 7 dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, sesuatu yang masuk dari telinga, hidung ataupun tenggorokan mulut sini. Ya, tetes telinga berarti membatalkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, soalnya yang masuk. Lalu berikutnya muntah dengan sengaja. Lalu berikutnya yang keempat, jima di siang hari. Ya, berhubungan di siang hari. Al-istimna, mohon maaf, ini bahasa kedokterannya masturbasi, bahasa yang dikenal onani atau apapun namanya, ini membatalkan puasa. Haid dan nifas. Yang ketujuh, gila dan juga muntah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Baik, kita lanjutkan. Rukunnya ada berapa rukun puasa? Rukun puasa 2. Niat, satu lagi menahan dari batal-batal puasa. Niat gimana? Niat dalam puasa wajib 3 hal di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama at-tabyid. Pertama niatnya dari malam, wajib dari malam. Kalau puasa sunnah boleh tiba-tiba. Misalnya bangun atau jam 9 belum makan dari pagi, terus ingin puasa, boleh tiba-tiba. Seperti Nabi SAW ketika pulang bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, allati min ta'am, apakah kamu punya makanan hari ini? Kata Ibunda Aisyah, tidak ada. Kita kena soal, begitu saya puasa saja. Boleh kalau puasa sunnah. Puasa wajib harus dari malam, paling minimal sebelum sholat subuh atau setelah sholat tarawih nantinya. Boleh kita lihat. Ya. Lalu berikutnya menahan dari batal puasa yang begitu tadi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya berapa hari saja? 29 sampai 30 hari. Tidak setiap hari. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi bersafar, maka boleh nanti diqadha di hari-hari yang lain. Ini ulur syar'i. Boleh. Ya, kalau kita sakit, yang sakitnya itu akan berbahaya kepada diri kita, maka boleh untuk dibatalkan, nanti diganti diqadha. Kapan? Boleh dari Syawal sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Jangan sampai lewatkan Ramadan, dosa. Nggak boleh. Kalau sengaja dilewatkan dosa. Kecuali tidak sengaja untuk lupa. Ya, ataupun bersafar berapa batas safar dalam mazhab Syafi'i? Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i 80 km. Dari sini ke Bangkinang, coba dicek lagi di Google Map kalau tidak salah saya cek sekitar 80 km. Itu sudah dihitung bersafar. Ya, berarti boleh kita berbuka, boleh. Tapi ingat nanti di kodok lagi. Kalau dirasa sangat bersafar, nggak usah dibatalkan. Nggak usah dibatalkan, lanjut saja. Ya, lanjut saja. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lanjutan ayatnya, bagi siapa yang tidak sanggup berpuasa, maka boleh bayar fidyah. Apa bayar fidyah? Memberi makan satu orang miskin. Siapa yang tidak sanggup? 2. Tafsiran dengan apa? Kata Ibnu Abbas, Syekhul Kabir min al-Zakari wal Untha. Dia adalah laki-laki atau perempuan yang sudah lanjut usia, lansia, sudah umur 10 tahun misalnya, ya, atau 100 tahun. Seperti Anas bin Malik, 1 tahun atau 2 tahun sebelum dia
meninggal itu sudah sangat tua dan ratusan umurnya atas doa Nabi SAW, dia tidak sanggup lagi berpuasa. Misalnya orang tua kita tidak sanggup lagi puasa, bayar saja fidyah. 30 hari lewat, 30 orang miskin diundang oleh Anas bin Malik, 30 orang miskin ke rumahnya untuk diberi makan, karena dia tidak bisa berpuasa selama 30 hari penuh, tidak bisa berpuasa. Yang kedua, orang yang sakit menahun. Kalau yang pertama tadi sakitnya sembuh, itu pokok. Kalau sakitnya yang ini, al-marid alladhi la yarja bertemu, kita pikir disebutkan orang yang sakit yang tipis kemungkinan untuk sembuh, tipis kemungkinan untuk sembuh. Contohnya orang yang stroke sudah 10 tahun, 20 tahun, tidak mungkin kita kodok. Sebelum kodok pun dia harus minum obat setiap hari, 3 kali sehari, 2 kali sehari. Bayar fidyah saja kalau tidak sembuh. Bayar fidyah. Pasti akan ada pertanyaan, bagaimana wanita hamil dan menyusui Ustaz? Itu pertanyaan yang selalu ditanyakan. Wanita hamil dan menyusui, ringkasan khilaf para ulama ada 3. Sebenarnya sampai 5 khilaf para ulama, jadi berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i memang agak berat, tapi jarang dipilih ini, jarang dipilih. Walaupun mazhab kita di Indonesia yang mazhab Syafi'i, tapi jarang dipilih dalam bab wanita menyusui atau wanita hamil, jarang dipilih. Pendapat Syafi'i, kalau wanita menyusui ataupun hamil, ya ibu hamil, kalau dia takut mudarat itu kepada dirinya, maka kodok. Kalau takut mudarat itu kepada anaknya, double, kodok dan fidyah. Ini yang berat. Kodok dan fidyah, sudah dari kodok diganti harinya dibayar fidyah lagi. Ada pendapat yang lebih ringan, kodok saja, mau apapun alasannya, kodok. Berapa yang meninggalkan berjalan keluarnya hanya berapa hari sudah dikodok. Ada lagi yang lebih ringan daripada itu, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fidyah saja, fidyah saja. 1 bulan penuh wanita hamil atau menyusui, ya tidak bisa, atau biasanya kan berbahaya terjadi atau apa segala macamnya, tidak bisa puasa, bayar fidyah 30 hari, 30 orang diberi makan. Apa dimakan? Saya kasih makan 1 nasi bungkus. Pakai lauk Ustaz? Iya, gimana makannya kalau tidak pakai lauk ya? Pakai lauk, pakai lauk. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala, "Faman tatawwa'a minkum fahuwa khairul lah." Barang siapa yang melakukan kebaikan itu dengan kelapangan dada, keikhlasan, tidak terbaik. Karena kalau melakukan sesuatu kebaikan dengan paksaan itu sulit berat. Tetapi kalau dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh pahala, dia akan semangat walaupun lama. Kami di Kota Madinah biasanya sholat tarawih itu di Masjid Nabawi mulai jam 9 karena waktu maghribnya agak lambat. Kalau bulan puasa itu kan panas ya, cuacanya panas, musim panas. Jadi jam 9 kalau selesai sholat isya, nanti sampai jam 11 lewat atau setengah 12 kadang baru selesai, 1 juz lebih biasanya. Itu subhanallah. Ada orang yang pakai tongkat kadang semangat, tidak bergerak sedikit itu, tidak bergerak sedikit. Ada orang yang mungkin kakinya, saya lihat dengan mata kepala. Ada orang yang kaki 1, kita yang kaki 2 sudah bergetar, 1 juz bergetar. Itu keimanan yang luar biasa. Ada orang yang sampai tidak ingin ketinggalan pahala salat tarawih, dia sampai pakai kursi roda, di situ. Ya, kalau tidak bisa berdiri, yang penting dia bisa sholat. Subhanallah. Kita dengan kelengkapan seperti ini masih malas-malasan, ya kan? Lalu Allah SWT lanjutkan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Lalu lanjutkan Allah SWT, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Di awal surat Al-Baqarah disebutkan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Dalam ayat ini hudan lin nas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tapi
Tapi bagaimana kondisi kita dengan Al-Quran pada beberapa hari ini? Apakah Al-Quran hanya terletak saja? Sampai di mana? Para ulama Imam Syafi'i 2 kali sehari selesai membaca Al-Quran, 60 kali khatam dalam 1 bulan. Masya Allah, kita apakah 1 kali bisa tamat atau tidak? Kita bertanya kepada diri kita. Utsman bin Affan dalam 1 malam 1 rakaat witirnya 30 juz. Berapa? 30 juz. Itu 7 sampai 8 jam atau sampai 10 jam tergantung bacaan. Kalau 30 juz, Masya Allah. Nabi SAW sholat bersama para sahabat dari habis Isya, habis sholat Isya sampai jam 4 pagi. Itu sholat tarawihnya Nabi SAW bersama para sahabat. Luar biasa. Ya. Nabi SAW saling sekolah Al-Quran dengan Jibril. Dari Al-Quran saling tadarus Al-Quran dengan Jibril. Jibril membaca, Nabi mendengar, menyimak. Nabi SAW baca, Jibril menyimak. Ganti-gantian. Kita lihat kalau di Masjid Nabawi, kalau lagi capek baca Al-Quran, dia akan berdiri untuk menghilangkan ngantuk. Ngantuk juga dia akan berjalan. Subhanallah, semangat membaca Al-Quran karena memang hari ini, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Kepada Allah SWT berkata, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya bulan Ramadan. Dalam surat Dukhan, Allah SWT juga berfirman, Alif Lam Mim wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita tanyakan kepada diri kita, padahal Al-Quran satu-satunya kitab di muka bumi Allah SWT yang tidak hurufnya berpahala untuk dibaca. Tidak ada satu pun. Sampai pun hadis Nabi SAW dibaca, dibaca sebagai Bukhari dan Muslim, tidak berpahala per hurufnya, tapi niat menuntut ilmunya yang berpahala. Itu sampai hadis. Cuma Al-Quran yang per hurufnya. Itu kata Nabi SAW bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa limun harfun. Barang siapa yang baca 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10. Saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi 3 huruf. Berarti 3 kali 10. Al-Quran kata Imam Syafi'i 1.027.000 huruf. Berapa? 1.027.000 huruf. Kali 10 berapa? 10 juta. 10 juta kebaikan subhanallah. Kita lebih enjoy dengan TikTok, WA, FB, YouTube. Ya. YouTube 2 jam baca Quran, 20 menit capek. Masya Allah. Kita perlu latihan. Kita perlu paksakan diri kita untuk baca Al-Quran agar bulan-bulan ini betul-betul membekas pada kita. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan dapat pahala yang besar setelah bulan Ramadan ini dan membekas pada kehidupan kita. Berubah hendaknya yang awalnya sebelum bulan Ramadan kita belum rajin ibadah. Setelah bulan Ramadan ini, setelah dididik dengan dipaksakan ibadah, mudah-mudahan setelah itu kita istiqamah. Yang baca Quran istiqamah, per harinya berapa, sholatnya istiqamah, sedekahnya istiqamah, semua istiqamah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Nggak selesai Pak ya. Rencana kita selesaikan tadi Al-Baqarah surat 3, surat 4, surat 5, surat 6 sampai 7. Karena ayat-ayat hafal ini cuma 5 ayat ini. Ya, cuma 5 ayat ini. Ya, silakan dibaca oleh ibu, bapak atau ibu. Al-Baqarah surat 3, surat 4, surat 5, surat 6, surat 7. Semuanya ada di situ. Yang mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita semakin semangat. Karena seseorang itu ya akan semangat kalau dia tahu ilmunya. Seorang anak kecil kalau diberi HP, nah ini HP nak, bisa saja dia gunakan untuk mengaduk gulai. Ya Pak. Oh, untuk aduk gulai. Oh, untuk gulai Pak. Kenapa? Karena anak itu tidak tahu pentingnya ini, gunanya untuk apa. Tapi kalau kita tahu ini harganya, sudah tahu kita berapa juta misalnya. Nah, tahu kita harga ini.
tahu dengan kegunaannya, tapi kita gunakan dengan baik. Kita jaga dengan baik, karena dia mahal. Tapi orang yang tidak tahu, anak kecil tidak tahu. Maka orang semakin berilmu tentang sesuatu, tentang suatu ibadah, dia akan semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat, ya, karena memang kebiasaannya Pak. Tarawih ini biasanya seperti ekor tikus. Makin ke sini, makin kecil, pangkalnya besar. Terbalik dengan orang-orang di kota Madinah. Kota Madinah 10 malam terakhir semakin ramai. Karena memang Nabi sebelum terakhir semakin luar biasa. Karena Nabi SAW yastaidu bil ashr akhir min Ramadan ma la yastaidu bi ghairihi. Nabi SAW itu bersemangat di 10 malam terakhir yang tidak serupa semangatnya kepada 20 sebelumnya. 10 terakhir lebih semangat. Jadi intensitas grafiknya seperti ini kita. Berapa itu orang yang bahagia. Nanti itu betapa bahagianya ketika sudah selesai. Ini perhatian kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih wa muslim. Bahagia ketika sudah selesai 29-30 hari 1 bulan dengan segala ibadah. Yang kedua, berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, kalau ada kesempatan kita akan terangkan lagi di lain waktu, atau ustaz-ustaz yang lain bisa terangkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.